Cuaca di pagi itu mendung. 22 siswa dari desa Masungkang bersiap untuk menyeberangi sungai ke desa Ondo-Ondolu. Dengan bantuan orang tua dan kepala desa, siswa menyeberangi sungai yang berarus deras. Begitupun saat kembali pulang ke rumah. Tak jarang, ada yang bahkan hampir hanyut hingga seragam basah ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Kondisi ini dirasakan siswa sejak menuntut ilmu di sekolah menengah pertama 1 atap Batui 5. Tidak ada pilihan karena sekolah lainnya berjarak lebih jauh dan medan yang dilalui cukup sulit. Biasanya sih ketinggalan kadang-kadang pelajarannya, atau enggak kalau sudah sekarang nggak sekolah, besok sekolah dikasih tahu sama teman-temannya yang dipelajarin sekarang itu apa gitu. Nah, kalau pengalaman kayak hari ini itu seragamnya kan basah, itu gimana? Sampai di sekolahnya gimana? Tapi kalau misalnya sampai di sekolah kan jalan-jalan itu kena angin, jadi agak kering dia. Oh, jadi tetap dipakai? Iya. Kepala Desa Masungkang, Narahari, menuturkan, beberapa tahun terakhir ada saja siswa dan warga yang menjadi korban saat menyeberangi Sungai Kayua. Mereka berharap pemerintah membangun jembatan untuk akses para siswa dan warga yang hendak ke desa seberang. Jadi inilah kesehariannya anak-anak kami, khususnya anak-anak sekolah SMP, sekolah lanjutan tingkat pertama. Jadi kadang kalau sungainya seperti sekarang ini, itu dibutuhkan bantuan dari orang tua yang untuk mengantarkan, karena mungkin ada yang ujian atau bagaimana, mau tidak mau kita harus mengantar. Saat banjir, para siswa memilih tidak bersekolah hingga sepekan lamanya. Sementara siswa yang terlanjur berada di sekolah, menginap di rumah warga yang berada dekat dengan sekolah. Aldrim Talara, Kompas TV, Banggai, Sulawesi Tengah.